Hai, Bapak, Ibu, dan sahabat lansia dimanapun berada. Di channel ini, kita akan membahas segala hal tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh dan pikiran di usia senja. Dari makanan sehat, olahraga ringan, sampai cara mengatasi penyakit kronis, semua akan dibahas secara mudah dan menyenangkan. Cara mengatasi penyakit jantung pada lansia. Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab utama kematian pada lansia. Namun, dengan penanganan yang tepat, risiko komplikasi dapat ditekan, dan kualitas hidup dapat ditingkatkan. Langkah pertama dalam mengatasi penyakit jantung pada lansia adalah menjaga pola hidup sehat. Lansia perlu mengadopsi pola makan rendah lemak jenuh, rendah garam, dan kaya serat. Konsumsi buah-buahan, sayur, biji-bijian, serta ikan berlemak seperti salmon atau tuna sangat dianjurkan. Yang tak kalah penting adalah aktivitas fisik secara rutin. Meski usia telah lanjut, olahraga ringan seperti berjalan kaki selama 30 menit setiap hari bisa memperkuat jantung dan meningkatkan sirkulasi darah. Selanjutnya, pengendalian faktor risiko seperti tekanan darah tinggi, diabetes, dan kolesterol harus menjadi prioritas. Lansia perlu rutin memeriksakan diri ke dokter untuk memantau kondisi tubuh dan menyesuaikan pengobatan. Mengelola stres dan cukup istirahat juga menjadi kunci. Lansia dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti berkebun, membaca, atau mengikuti kegiatan sosial ringan yang bisa menurunkan tekanan emosional. Terakhir, kepatuhan minum obat sesuai anjuran dokter sangat penting. Jangan mengubah dosis atau menghentikan obat tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Penyakit jantung pada lansia memang tidak bisa sembuh total. Tapi dengan perawatan yang baik dan dukungan dari keluarga, lansia tetap bisa hidup sehat dan aktif. Lebih dari sekadar perawatan medis, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar sangat berperan penting dalam mengatasi penyakit jantung pada lansia. Lansia yang merasa diperhatikan dan tidak sendirian cenderung memiliki semangat hidup yang lebih tinggi dan lebih patuh terhadap pengobatan. Penting juga untuk memperhatikan tanda-tanda perburukan kondisi jantung, seperti sesak napas, nyeri dada, detak jantung tidak teratur, atau pembengkakan di kaki. Bila gejala ini muncul, segera cari bantuan medis. Penanganan dini dapat mencegah komplikasi serius, seperti serangan jantung atau gagal jantung. Saat ini, banyak fasilitas kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan jantung berkala khusus untuk lansia. Mengikuti program pemeriksaan ini dapat membantu deteksi dini dan pemantauan penyakit secara berkelanjutan. Tak kalah penting, edukasi dan kesadaran lansia dan keluarganya mengenai penyakit jantung harus terus ditingkatkan. Pengetahuan yang cukup akan membuat lansia lebih bijak dalam memilih gaya hidup dan lebih siap dalam menghadapi tantangan kesehatan. Peran gizi dan nutrisi dalam perawatan jantung lansia. Asupan makanan yang tepat menjadi pilar utama dalam mengendalikan penyakit jantung. Bagi lansia, ini bukan hanya soal makan sehat, tetapi juga memperhatikan porsi dan kandungan nutrisi yang sesuai dengan kondisi tubuh mereka yang sudah menua. Diet DASH dan Mediterranean Diet terbukti efektif untuk menjaga kesehatan jantung. Lansia disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tinggi kolesterol dan lemak trans seperti gorengan, jeroan, dan makanan olahan. Menghindari makanan tinggi garam, karena bisa memicu tekanan darah tinggi. Meningkatkan konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah beri, tomat, brokoli, dan kacang-kacangan yang mendukung kesehatan pembuluh darah. Jika nafsu makan menurun, suplemen nutrisi bisa diberikan atas rekomendasi dokter atau ahli gizi. Manajemen obat dan kedisiplinan terapi. Salah satu tantangan besar dalam perawatan jantung lansia adalah kepatuhan dalam minum obat. Banyak lansia yang lupa minum obat atau merasa sudah sembuh setelah merasa baikan. Padahal, penyakit jantung bersifat kronis dan memerlukan pengobatan jangka panjang. Beberapa tips agar lansia lebih patuh terhadap pengobatan. Gunakan kotak obat harian atau pengingat digital. Libatkan anggota keluarga untuk membantu mengawasi konsumsi obat. Konsultasi rutin ke dokter untuk menyesuaikan dosis atau mengganti obat bila muncul efek samping. Kesehatan mental dan peran emosional. Kesehatan jantung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional. Lansia yang mengalami depresi, kesepian, atau stres kronis memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan jantung. Maka dari itu, ajak lansia untuk tetap aktif secara sosial, seperti mengikuti kegiatan komunitas atau kelompok lansia.
Berikan dukungan emosional secara rutin melalui komunikasi yang hangat. Jika perlu, pertimbangkan konsultasi dengan psikolog atau konselor. Pemanfaatan teknologi dan alat bantu medis. Perkembangan teknologi kesehatan kini sangat membantu dalam pemantauan jantung, terutama untuk lansia. Beberapa alat yang bisa dimanfaatkan: smartwatch atau alat monitor tekanan darah dan detak jantung portabel, aplikasi pengingat obat dan jadwal kontrol, telemedicine untuk memudahkan kontrol rutin tanpa harus ke rumah sakit. Penanganan darurat dan edukasi keluarga perlu dibekali dengan pengetahuan dasar penanganan darurat jika terjadi serangan jantung. Tindakan cepat seperti mengenali gejala awal, memberi aspirin, dan segera menghubungi layanan gawat darurat dapat menyelamatkan nyawa. Strategi komprehensif penanganan penyakit jantung pada lansia. Penyakit jantung pada kelompok lanjut usia memerlukan pendekatan penanganan yang holistik, mengingat kompleksitas kondisi fisik, psikologis, dan sosial yang menyertainya. Strategi perawatan yang efektif harus mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 1. Pendekatan gizi terarah dan terstruktur. Intervensi nutrisi berperan vital dalam mengendalikan faktor risiko kardiovaskular. Lansia dianjurkan mengikuti pola makan seimbang yang mendukung fungsi jantung, dengan prinsip asupan lemak sehat seperti lemak tak jenuh tunggal dan omega-3 dari ikan laut. Pembatasan garam dan gula untuk mencegah hipertensi dan resistensi insulin. Konsumsi serat tinggi dari buah, sayuran, dan biji-bijian untuk membantu mengontrol kadar kolesterol dan glukosa darah. Peningkatan hidrasi dan kontrol porsi, mengingat sensitivitas metabolik pada usia lanjut. Evaluasi status gizi secara berkala perlu dilakukan untuk mencegah malnutrisi yang dapat memperburuk kondisi jantung. 2. Kepatuhan farmakoterapi dan pemantauan teratur. Pemberian obat-obatan jantung seperti antihipertensi, statin, antiplatelet, atau beta blocker harus disesuaikan dengan kondisi klinis dan toleransi pasien lansia. Tantangan utama adalah pola kepatuhan yang fluktuatif, seringkali disebabkan oleh gangguan memori, efek samping, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya pengobatan jangka panjang. Rekomendasi profesional medis meliputi penggunaan sistem pemantauan obat berbasis teknologi, pendidikan berkelanjutan kepada pasien dan keluarga mengenai peran masing-masing obat dan konsekuensi penghentian terapi secara tiba-tiba, pemantauan laboratorium rutin untuk mengevaluasi efektivitas dan potensi toksisitas obat. 3. Rehabilitasi kardiovaskular dan aktivitas fisik aman. Program rehabilitasi jantung yang terstruktur terbukti efektif mengurangi angka kekambuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien lansia. Aktivitas fisik harus disesuaikan dengan kemampuan individu dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Pilihan olahraga yang dianjurkan: jalan kaki ringan hingga sedang, latihan peregangan dan pernapasan, senam lansia atau yoga dengan pengawasan tenaga kesehatan. Aktivitas ini tidak hanya menunjang kebugaran jantung, tetapi juga membantu mengatasi stres dan meningkatkan keseimbangan serta mobilitas. 4. Manajemen psikososial dan dukungan keluarga. Kesehatan mental memiliki keterkaitan erat dengan kesehatan jantung. Lansia dengan penyakit jantung rentan mengalami kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berdaya yang dapat memperburuk prognosis klinis. Oleh karena itu, pendekatan psikososial menjadi elemen penting dalam penanganan menyeluruh. Langkah strategis mencakup konseling rutin dan terapi dukungan emosional. Pelibatan anggota keluarga sebagai sistem pendamping dan pemantau kesehatan harian. Penguatan komunitas lansia sebagai sarana interaksi sosial dan peningkatan kualitas hidup. 5. Peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Tenaga kesehatan perlu dibekali kompetensi khusus dalam geriatri kardiovaskular, termasuk manajemen penyakit jantung yang disertai komorbiditas dan keterbatasan fungsional. Pengembangan protokol pelayanan lansia di fasilitas primer maupun rujukan menjadi kebutuhan yang mendesak. Implementasi kebijakan berbasis bukti seperti pemeriksaan screening jantung berkala untuk lansia, integrasi data kesehatan digital, pelayanan home care dan telemedicine bagi lansia dengan keterbatasan mobilitas. Kesimpulan: penyakit jantung pada lansia tidak hanya memerlukan terapi medis, tetapi juga pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek nutrisi, aktivitas fisik, kesejahteraan mental, serta dukungan sosial. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, keluarga, dan pemerintah sangat krusial untuk memastikan lansia mendapatkan perawatan yang optimal dan bermartabat. Dengan demikian, kualitas hidup lansia dapat dipertahankan,
dan beban penyakit jantung pada populasi usia lanjut dapat diminimalkan. Menghadapi peningkatan prevalensi penyakit jantung pada kelompok lanjut usia, diperlukan komitmen bersama untuk menyediakan pendekatan yang komprehensif, manusiawi, dan berkelanjutan. Intervensi yang terintegrasi antara tata laksana medis, edukasi kesehatan, modifikasi gaya hidup, serta dukungan psikososial akan memberikan dampak signifikan terhadap keberhasilan pengendalian penyakit dan peningkatan kualitas hidup lansia. Peran aktif tenaga kesehatan, keluarga, dan pemerintah dalam membangun sistem layanan yang responsif terhadap kebutuhan lansia menjadi kunci utama. Dengan pendekatan yang berorientasi pada pencegahan dan pemberdayaan, kita tidak hanya memperpanjang usia harapan hidup, tetapi juga memastikan bahwa lansia dapat menjalani hari tua dengan sehat, bermartabat, dan produktif. Sudah saatnya kita menempatkan kesehatan jantung lansia sebagai prioritas utama dalam agenda kesehatan masyarakat, demi masa depan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua kelompok usia. Penutup penyakit jantung pada lansia bukan hanya tantangan medis, tetapi juga tantangan sosial dan sistemik yang memerlukan penanganan lintas sektor. Penanganan yang efektif harus mencakup 5 aspek utama secara simultan: pengaturan pola makan, kepatuhan obat, aktivitas fisik terukur, pemantauan rutin, dan dukungan emosional. Setiap aspek ini saling terkait dan harus dipenuhi secara konsisten untuk menghasilkan dampak positif jangka panjang. Secara praktis, tenaga kesehatan harus aktif melakukan edukasi, pemantauan progres penyakit, dan menyesuaikan terapi dengan kondisi fisik dan psikis lansia. Keluarga sebagai pendamping utama harus diberdayakan sebagai pengingat terapi, pengelola stres, sekaligus penyedia dukungan emosional. Pemerintah dan pembuat kebijakan perlu menyediakan akses layanan geriatri dan rehabilitasi jantung, serta membangun sistem screening dan kontrol berkala berbasis komunitas. Langkah sederhana seperti memastikan lansia mengonsumsi obat secara teratur, melakukan aktivitas ringan seperti jalan kaki 30 menit setiap hari, dan menghindari konsumsi makanan tinggi garam dan lemak jenuh, jika dilakukan secara konsisten, dapat mengurangi risiko komplikasi secara signifikan. Akhirnya, keberhasilan pengelolaan penyakit jantung pada lansia bergantung pada kesadaran kolektif untuk memprioritaskan kesehatan kelompok usia lanjut. Melalui kolaborasi yang terstruktur antara medis, keluarga, dan negara, kita dapat memastikan bahwa para lansia tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.